Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal pertama. Seorang klien mengeluarkan cairan jernih dari lubang hidung setelah terjadi fraktur basis kranii. Temuan manakah yang perlu dicurigai perawat sebagai cairan cerebrospinal? A. Cairan jernih dan tes kandungan glukosa positif. B. Cairan jernih dengan tes kandungan glukosa negatif. C. Cairan bercampur darah dengan hasil tes kandungan gula positif. D. Cairan bercampur darah dengan hasil tes kandungan gula negatif. Atau E. Cairan yang bercampur darah dengan pH 6. Baik teman-teman, di soal yang pertama di sini, kita disuruh menentukan karakteristik cairan cerebrospinal. Yang dimana pada soal dikatakan bahwa seorang pasien ya telah mengeluarkan cairan jernih dari lubang hidung setelah terjadi fraktur basis kranii. Nah, kira-kira mana karakteristik cairan cerebrospinal yang perlu dicurigai oleh sebagai seorang perawat? Nah, yuk sekarang kita bahas karakteristik dari cairan cerebrospinal atau CSF. Jadi, cairan cerebrospinal adalah cairan yang tidak memiliki warna atau jernih. Nah, cairan tersebut mengandung glukosa, protein, lipid, dan elektrolit. Nah, kandungan inilah yang dapat digunakan untuk menutrisi jaringan otak. Nah, inilah karakteristik dari cairan cerebrospinal. Nah, sekarang kita lihat optionnya satu persatu. Option A, cairan jernih dan tes kandungan gula positif. Jadi jawabannya yang ini ya, yang A ya. Jadi cairan CSF tidak memiliki warna atau jernih, serta mengandung glukosa, yaitu sebagai kandungan untuk menutrisi otak. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A ya. Option B, cairan jernih dengan tes kandungan glukosa negatif. Nah, ini salah. Ya, seharusnya glukosanya ini positif ya. Option C, cairan bercampur darah dengan hasil tes kandungan gula positif. Nah, option C ini juga salah karena cairan bercampur darah. Karena sebenarnya cairan CSF ini adalah cairan yang tidak memiliki warna atau jernih, serta tidak ada gumpalan atau proses campuran dengan darah. Option D, cairan bercampur darah dengan hasil tes gula negatif. Nah, ini juga kurang tepat dua-duanya. Option A, cairan bercampur darah dengan pH 6. Nah, cairan CSF ini memiliki pH 7 ya, 7,3 hingga 7,5. Sehingga option A juga kurang tepat. Ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang regu triase bencana gempa bumi menemukan korban trauma dengan kondisi masih dalam keadaan sadar. RR 22 kali per menit, nadi 92 kali per menit. Pasien mengeluh nyeri ekstremitas dan tidak bisa menggerakkan ekstremitas distal. Korban dicurigai terjadinya cedera servikal. Alat mobilisasi apakah yang aman digunakan pada kasus tersebut? A. Scope stretcher, B. Basket stretcher, C. Short spine board, D. Long spine board, atau E. Kendrick extrication device atau KED. Baik teman-teman, di soal nomor 2 di sini ada berkaitan dengan alat mobilisasi yang digunakan pada pasien dengan trauma. Nah, di soal dikatakan bahwa seorang regu triase gempa bumi menemukan korban trauma dengan kondisi masih dalam keadaan sadar. Ya, di data RR-nya 22 kali per menit, nadi 92 kali per menit. Dan saat ini pasien mengeluh nyeri ekstremitas dan tidak bisa menggerakkan ekstremitas distalnya. Dan korban juga dicurigai terjadinya cedera servikal. Nah, kira-kira alat mobilisasi apa yang aman digunakan pada pasien dengan cedera servikal? Jadi teman-teman, alat mobilisasi yang aman
digunakan untuk pasien, ya, pasien yang dicurigai terjadinya cedera cervical atau fraktur cervical adalah dengan long spine board, ya. Karena long spine board memiliki permukaan yang datar dan keras. Selain itu, long spine board juga sebagai alat fiksasi sehingga mengurangi pergerakan atau hiperekstensi pada leher sehingga dapat menurunkan atau mengurangi trauma yang akan bertambah pada pasien yang dicurigai terjadi cedera servikal. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 di sini adalah yang D, yaitu penggunaan long span board. Dan biasanya pada long span board juga terdapat alat yang namanya head stabilizer, ya, yaitu sebagai penyangga kepala agar leher tidak bergerak, ya, pada posisinya. Option A, scope stretcher. Nah, ini scope stretcher merupakan alat pemindahan korban, ya, yang digunakan bila tidak dicurigai terjadinya fraktur servikal. Option B, basket stretcher. Nah, ini biasa digunakan untuk memindahkan korban dari daerah yang sulit dijangkau, ya, seperti halnya evakuasi korban di area yang tinggi seperti jurang, ya. Nah, ini seperti untuk tandu darurat, ya. Option E, Kendrick extrication device. Nah, ini merupakan alat ekstrikasi, ya, yang biasa digunakan untuk menahan kepala atau leher serta dada dari korban kecelakaan kendaraan. Nah, seperti untuk memindahkan korban dari kecelakaan mobil biasanya, ya. Teman-teman bisa cari di website, ya, untuk contoh gambar dari masing-masing alat mobilisasi ini. Jadi teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan, ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki dibawa ke rumah sakit karena terjatuh dari motor, lalu dibawa ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Hasil pengkajian didapatkan pasien cedera kepala, kesadaran somnolen, dan keluarga mengatakan bahwa pasien ini selalu gelisah dan ingin mencabut selang infus dan juga NGT yang terpasang. Dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, didapatkan tekan darah 140/70, nadi 98 kali per menit, RR 24 kali per menit, dan suhu 37,8 derajat Celcius. Masalah keperawatan apa yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Intoleransi aktivitas, B. Gangguan pola tidur, C. Resiko kerusakan integritas kulit, D. Penurunan perfusi jaringan perifer, atau E. Resiko jatuh.
Baik teman-teman, di soal nomor 3 di sini, kita disuruh menentukan masalah keperawatan yang tepat yang terjadi pada kasus ini. Di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang mengalami penurunan kesadaran akibat terjatuh dari motor. Dari hasil pengkajian, didapatkan pasien mengalami cedera kepala dan kesadarannya somnolen. Dan keluarga juga mengatakan bahwa pasien selalu gelisah dan ingin mencabut selang infus dan juga NGT yang terpasang. Tanda-tanda vital dalam batas normal semua. Nah, kira-kira masalah keperawatan apa yang terjadi berdasarkan kasus ini? Jadi teman-teman, berdasarkan data yang telah kita kumpulkan tadi, maka masalah keperawatan yang terjadi adalah, ya, yuk sekarang kita bahas satu persatu optionnya ya. Option A, intoleransi aktivitas. Nah, kira-kira apakah ada data yang menunjukkan terjadinya intoleran aktivitas? Jawabannya tidak ya, karena di sini tidak ada data yang mengarah kepada aktivitasnya. Nah, intoleransi aktivitas itu kan adalah ketidakmampuan antara suplai oksigen dengan kebutuhan energi untuk beraktivitas. Sehingga option A ini bisa kita eliminasi ya. Option B, gangguan pola tidur. Nah, apalagi ini ya, tidak ada data yang menunjukkan pola tidurnya, pola jam tidurnya, atau gangguan yang berhubungan dengan tidurnya. Option C, kerusakan integritas kulit. Nah, ini juga kurang tepat ya teman-teman, karena tidak ada data yang mengarah ke masalah ini. Option D, penurunan perfusi jaringan perifer. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman, karena tidak ada data yang menunjukkan terjadinya penurunan perfusi jaringan perifer, seperti akral dingin, atau CRT lebih dari 2 detik, ya. Nah, option E, resiko jatuh. Nah, resiko jatuh ini lebih lebih tepat ya untuk masalah perawatan utama yang terjadi pada pasien ini. Mengapa? Karena di sini yang pertama adalah pasien dengan kesadaran somnolen. Nah, itu kan sudah indikasi terjadinya resiko jatuh. Yang kedua, keluarga pasien mengatakan pasien ini juga gelisah dan selalu ingin mencabut selang infus dan juga NGT yang terpasang. Sehingga pasien ini bermasalah yang terjadi resiko jatuh. Ya. Jadi sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 78 tahun datang ke poliklinik rumah sakit mengeluh sering BAK dalam jumlah sedikit dan sering, terutama pada saat bersin, batuk, tertawa, atau olahraga. Apakah tindakan utama pada kasus tersebut? A. Batasi aktivitas fisik. B. Pemasangan kateter. C. Latihan otot-otot dasar panggul. D. Penyesuaian atau modifikasi tempat atau lingkungan berkemih. E. Penyesuaian sikap berkemih antara lain dengan jadwal dan kebiasaan berkemih. Oke teman-teman, di soal nomor 4 di sini adalah berkaitan dengan keperawatan geriatri, yang dimana di soal dikatakan bahwa seorang perempuan berusia 78 tahun datang ke rumah sakit mengeluh sering buang air kecil dalam jumlah sedikit dan sering. Dan terutama pada saat bersin, batuk, tertawa, atau olahraga. Nah, berdasarkan data pada kasus ini, maka yang terjadi pada pasien ini adalah inkontinensia urin, ya. Artinya tidak bisa menahan rangsangan untuk buang air kecil, ya. Nah, yang terjadi pada pasien ini adalah berkurangnya otot yang ada di kandung kemih, otot sfinkternya, yang tidak bisa mengontrol pengeluaran urin. Oleh karena itu, tindakan utama untuk masalah inkontinensia urin adalah dengan cara senam Kegel, yaitu dengan cara melatih otot-otot dasar panggul agar menguatkan pada area kandung kemihnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 di sini adalah yang C ya, yaitu latihan otot-otot dasar panggul. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke IGD diantar oleh keluarganya dengan keluhan sesak dan nyeri dada sebelah kiri. Hasil pengkajian, nyeri menjalar ke bahu dan menuju lengan
yang dirasakan secara spontan sejak 2 jam yang lalu. Skala nyeri 6, yaitu rentang 0 hingga 10. Aktivitas dibantu, tampak cemas, dan gelisah. Hasil pemeriksaan EKG didapatkan ST elevasi. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Gangguan istirahat dan tidur. B. Gangguan perfusi jaringan. C. Gangguan oksigenasi. D. Intoleransi aktivitas. Atau E. Nyeri akut. Baik teman-teman, di soal nomor 5, kita disuruh menentukan masalah keperawatan utama pada pasien ini. Di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien mengeluh sesak dan nyeri dada di sebelah kiri. Nah, pada saat dikaji, nyerinya ini menjalar ke bahu dan menuju lengan, yang dirasakan secara spontan sejak 2 jam yang lalu. Skala nyerinya 6, 0 hingga 10, serta aktivitasnya dibantu, tampak cemas dan gelisah. Didukung dengan hasil pemeriksaan EKG, yaitu didapatkan ST elevasi. Jadi teman-teman, berdasarkan kasus ini atau berdasarkan data yang telah kita dapatkan tadi, maka kita bisa menentukan bahwa masalah keperawatan utama yang terjadi pada pasien ini adalah nyeri akut. Karena data yang ditampilkan pada soal di sini lebih mengarah kepada masalah nyeri. Ya, yang pertama adalah adanya penyebab nyeri, ya, adanya kualitas nyeri, ya, PQRST lah ya, proses pengkajian dari nyerinya itu. Maka masalah keperawatan utama pada pasien ini adalah nyeri akut ya, yaitu option yang A. Karena datanya lebih banyak mengarah kepada nyeri. Option A, gangguan istirahat dan tidur. Ya, ini mengapa tidak kita angkat sebagai masalah keperawatan utama? Di soal tidak ada dikatakan bahwa gangguan istirahat dan tidur ya, tidak ada data yang mengarah kepada gangguan istirahat dan tidur. Option B, gangguan perfusi jaringan. Nah, di sini juga kurang tepat. Ya, tidak ada data yang mendukung untuk menegakkan diagnosis ini. Option E, gangguan oksigenasi. Nah, walaupun di soal ada keluhan sesak, ya, namun tidak menunjukkan data yang berkaitan dengan oksigenasi seperti SpO2, ya, respiratory rate, atau adanya alat bantu pernafasan, ya. Option D, intoleransi aktivitas. Nah, di sini juga tidak mendukung ya untuk masalah keperawatan utama. Walaupun di sini ada kata-kata aktivitas dibantu, namun ini bukan berarti kita bisa menegakkan masalah keperawatan utama intoleransi aktivitas. Jadi masalah keperawatan utama untuk pasien ini adalah yang E ya, yaitu nyeri akut. Karena yang terjadi pada pasien ini adalah sindrom koroner akut, yaitu nyeri dada sebelah kiri yang khas didukung dengan ST elevasi pada pemeriksaan EKG. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.